Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur hari demi hari yang boleh kita lalui. Kita tahu bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kalau hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan, biarlah kita boleh mengucap syukur. Kita yang boleh datang di dalam ibadah di tempat ini, maupun kita yang beribadah di rumah, biarlah kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita bersama-sama untuk masuk dalam saat teduh.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita untuk semua boleh bangkit berdiri. Mari dengan keyakinan iman percaya kita dan juga penuh dengan sukacita kita menghampiri akan tata Tuhan. Mazmur yang ke-95, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saat ini kita mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kita bersyukur kasih Tuhan tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, marilah kita ungkapkan itu semua dengan ucapan syukur. Kita masuk hadiratnya, masuk dalam gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari kita dengan kepala tertunduk, kita menghampiri Tuhan dan memohonkan pengampunan di hadapan Tuhan. Dengan kepala tertunduk, kami menghampiri-Mu Tuhan. Memohonkan belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Mengampuni akan setiap dosa pelanggaran kami.
mampirlah, dengarkanlah doa kami, dan ampunilah kami. Bawalah kami dan tuntunlah kami di dalam pertobatan, di dalam kehidupan kami. Oleh karena seringkali kami mendengar akan keinginan diri kami sendiri. Oleh karena seringkali kami menghidupi akan keinginan daging kami. Ampuni kami ya Tuhan. Yesus penebus, tolonglah kami. Oh Roh Kudus, bimbinglah kami untuk dapat mengalami pertobatan demi pertobatan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami dan tuntunlah kami. Kami percaya bahwa Engkau yang mentahirkan kami dan memampukan kami untuk kembali menghidupi akan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, meresponi Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, sehingga semakin hari kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengenal akan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami terima pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita semua yang datang dengan penuh ketulusan dan kehancuran hati di dalam pengampunan Tuhan, yang terdapat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Bagi setiap kita yang sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Saya undang kita bersama-sama berdiri di dalam Kolose 3 ayat 17. Kembali kita boleh menyatakan pembaruan iman kita di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya firman Tuhan akan diberitakan. Bila hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal, kita patut mengucap syukur. Hidup ini adalah kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan. Baiklah, selama kita hidup, kita boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Biarlah Tuhan boleh
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dalam hidup kita boleh menjadi berkat sehingga kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama menundukkan diri kami di bawah kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, dan kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun perjalanan iman kami di dalam menghidupi akan kebenaran-Mu. Mampukan kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk boleh kembali bertegur sapa satu dengan yang lain. Jemaat gereja, kalau keluarga tentu saja boleh dirangkul, boleh dipeluk, tetapi kepada jemaat yang lain dapat memberikan salam dengan jarak jauh. Dan kemudian kepada Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu juga dapat memberikan rangkulan, pelukan kepada anggota keluarga yang ada. Dan sampaikan satu kalimat, sudah siapkah engkau? Sudah siapkah kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan di hari ini? Hari ini tema kita, hidup adalah kesempatan. Dari pujian pertama hingga pada pujian persiapan akan firman Tuhan, kita dibawa untuk mengingat, untuk bisa mencoba memaknai tema yang ada hari ini. Hidup adalah kesempatan. Bukankah ini adalah kalimat atau frasa yang sangat sering kita dengar? Apalagi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah cukup berusia, berumur usia indah begitu ya. Hidup adalah kesempatan. Tentu memaknainya berbeda dengan kami-kami yang mungkin masih 20-an, 30-an. Dan tentu juga berbeda dengan adik-adik yang masih di usia bawah 10 tahun ataupun yang belasan tahun. Kita memaknainya dengan cara yang berbeda. Bagi Bapak Ibu yang berada di usia indah, biasanya hidup adalah kesempatan, itu berkaitan tentang sisa waktu yang Tuhan masih izinkan untuk dikerjakan, untuk dihidupi. Buat kami yang masih muda, 20-an, 30, 40 begitu ya, biasanya mencoba memaknai hidup adalah kesempatan berkaitan dengan jenjang karir atau cita-cita yang kami ingin kejar. Bagi kami hidup adalah kesempatan, ambisinya di sana. Atau mungkin bagi adik-adik yang masih kecil, yang masih usia belasan, hidup adalah kesempatan, itu bukan tentang karir atau ambisi seperti kami-kami yang masih muda ini. Hidup adalah kesempatan untuk apa? Untuk main, untuk bergembira, untuk merasakan hidup tanpa beban pikiran. Tapi mungkin adik-adik kita yang masih kecil-kecil ini juga mereka pengen cepat-cepat dewasa. Tapi setelah dewasa, seusia saya biasanya mulai nostalgia. Oh kayaknya enak ya jadi anak kecil. Beban hidupnya itu hanya sebatas pada PR matematika yang akan dikumpul besok. Bukan tentang biaya hidup, bukan tentang aduh kerjaan ini bakal berakhir kontraknya, aduh cicilan masih banyak, aduh ini dan itu. Jadi cara kita meresponi,
cara kita untuk memaknai tentang hidup adalah kesempatan, itu bisa saja berbeda-beda Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada saat ini, pada hari ini, mari kita juga bersama-sama melihat dari perspektifnya Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Engkau boleh muda, masih usia di bawah 10 tahun, belasan tahun, 20 atau 30 seperti saya, atau 40 atau mulai setengah abad begitu ya, 50, 60, 70, 80 sudah mulai memikirkan berapa lagi sisa waktu saya. Tapi mari kita coba lihat dari kacamatanya Allah. Saya mengajak kita semua untuk sekali lagi untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kepada para bapak-bapak dan juga kaum pria, saya minta untuk boleh menolong kita semua membaca di ayat yang ke-13 dan kemudian para ibu atau kaum wanita untuk membacakan ayat yang ke-14. Dimulai dari kaum bapak-bapak, Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, saya kembali persilakan duduk. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Ini adalah pesan Tuhan kepada kita hari ini. Kalau kita bicara hidup adalah kesempatan, maka saya teringat kepada satu istilah. Istilahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Hutang budi dibawa sampai mati. Saya mulai berpikir dengan keras. Yang namanya hutang pasti bisa lunas. Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Saya pinjam namanya Contoh Debbie ya. Karena saya sama Contoh Debbie cukup sering berurusan dalam hal uang. Tapi uangnya bukan uang besar, uangnya uang kecil gitu ya. Misalnya, contoh tolong dulu belikan ini pesankan dulu Gojek. Nah, saya akan pesankan Gojek. Ketika saya pesan Gojek ada harganya bukan ya Bapak Ibu ya, benar ya? Misalnya 15.000. Ketika Gojeknya sudah selesai, kemudian Contoh Debbie WhatsApp saya dengan mengirimkan satu screenshot. Screenshotnya apa Bapak Ibu Saudara? Transferan uang lewat BCA. Bank apapun lah ya. Tapi karena saya punyanya banknya itu, Contoh Debbie mungkin banknya Bank Mandiri begitu ya. Saya nggak promosi, tapi ya kita tahu ya mungkin Bank Mandiri. Jadi transferan uang 15.000. Dengan catatan lunas ya contoh. Oke, contoh lunas. Itu tentang hutang piutang yang berkaitan dengan nilai uang. Jadi saya mulai berpikir, jangan-jangan hutang budi ini adalah sesuatu yang bisa lunas Bapak Ibu. Tapi kenapa ada muncul istilah hutang budi dibawa sampai mati? Berarti ini kaitannya nilainya bukan tentang nilai uang saja. Tapi ada nilai lain di sana. Ada nilai moralnya, ada nilai mungkin tidak enak hatinya, ada nilai yang mungkin kalau saya kulik-kulik begitu ya, kalau hutang budi sama manusia, itu kayaknya bisa lunas. Kalau misalnya tadi nilai-nilainya itu dikurangi satu-satu. Nilai moralnya, itu kan hal biasa, saling tolong-menolong. Nanti juga saya tolong Contoh Debbie, lunaslah, cincai. Tapi kenapa masih ada perasaan tidak enak hatinya untuk ingin melakukan sesuatu supaya hati ini tenang. Supaya merasa bahwa tidak take it for granted, tidak abai sama kebaikan yang orang berikan kepada saya. Nah, bagaimana kalau ini urusannya sama Tuhan? Kalau tadi kan sesama manusia. Tapi bagaimana sekarang urusannya kalau sama Tuhan? Ada sebuah penelitian yang saya kutip dari artikel yang ada di IDN Times. Artikel ini diambil dari Proceedings of the Nation Academy of Science. Di dalam penelitiannya, itu mengungkapkan, itu yang besar-besar ya Bapak Ibu Saudara ya, hutang budi ada kadaluasanya.
Hutang budi ada kadaluarsanya, ada masa expired, itu maksudnya apa? Maksudnya ternyata seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam penelitian ini dicoba terhadap 18.000 pasien yang pernah berobat di salah satu rumah sakit kampus terkemuka di wilayah itu. Dari 18.000 pasien itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Ada yang penyakitnya biasa, ada yang penyakitnya sedang, ada juga yang penyakitnya itu kritis. Nah, dari 18.000 pasien ini dimintai donasi, dimintai sumbangan, begitu ya. Jadi sudah selesai berobat, dilayani yang terbaik, dari awal masuk sampai keluar daripada rumah sakit dilayani dengan sebaik mungkin. Dan setelah mereka keluar dari rumah sakit, mereka disodorin proposal open donation gitu ya. Dan dari 18.000 pasien ini juga diteliti, diberikan masa waktunya. Ada pasien yang begitu keluar dari rumah sakit langsung disodorin proposal donasi untuk rumah sakit. Tapi ada juga yang dijeda, sudah keluar rumah sakit 1 minggu datang surat untuk donasi. Ada juga yang 1 bulan setelah keluar dari rumah sakit dikasih juga proposal untuk donasi. Ada juga yang dikasih waktu 1 tahun dari masa di mana dia keluar dari rumah sakit atau dinyatakan sembuh. Jadi waktunya itu dari yang saat itu juga 1 hari, seminggu, sampai 1 tahun. Ada jeda waktunya. Dan didapatilah bahwa ada istilah hutang budi, ada masa kadaluarsanya. Oleh karena dari penelitian itu didapati bahwa semakin lama ditunda untuk bisa balas budi, maka keinginan untuk bisa kembali, gitu ya, pay it forward gitu ya, kembali untuk juga bisa berbuat baik terhadap kebaikan yang pernah diterima, itu ternyata secara psikologis juga makin kurang. Makin lama, makin gak ketemu momentum untuk bisa juga membalas budi itu. Sehingga hutang budi itu ternyata ada masa kadaluarsanya. Jadi semakin lama kita itu membalas kebaikan orang lain, itu semakin kita take it for granted sama kebaikan orang. Nah, apakah itu juga sama Bapak Ibu Saudara dengan kebaikan yang kita terima dari Tuhan kita? Kalau sesama manusia, saya mungkin masih meragukan bahwa hutang budi dibawa sampai mati. Tetapi kalau misalnya kebaikan itu kita terima daripada Tuhan, saya yakin 100% hutang budi dibawa sampai mati. Oleh karena apa? Oleh karena kebaikan yang kita terima, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, itu enggak terbayarkan, tidak tergantikan. Tidak ada satupun bagian di dalam diri kita, kemampuan kita, materi kita, uang kita, pengorbanan kita, itu mampu melunasi apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh take it for granted, kita tidak boleh abai dengan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya ajak kembali Bapak Ibu, di momen di mana pertama kali Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya rindu Bapak Ibu kembali kepada sebuah titik. Ketika engkau memanggil Tuhan Yesus, engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, ini hidupku kuserahkan padamu. Apakah kita mampu membawa perasaan, pikiran, momen pada saat itu di sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai kepada hari ini, waktu ini? Apakah kita mampu membawa itu semua untuk kemudian berkata bahwa hutang budi dibawa sampai mati?
Buat pengorbanan Tuhan aku nggak bisa take it for granted, aku nggak bisa abai. Tapi kenyataannya sebagai manusia berdosa, kita maha pelupa bukan? Itu kan Tuhan, memang dia baik. Memang sudah seharusnya dia itu baik. Kita menjalani kehidupan kita, ya let it flow aja. Ya ngalir aja. Kita tidak membawa perasaan ucapan syukur kita, gratitude kita di dalam sikap kehidupan kita sepanjang waktu. Oleh karena memang kita perlu menyadari kita adalah manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mampu mengatakan, mengimani Galatia 5, 13, 14 ini? Kita dipanggil, saudara, untuk merdeka. Kita ditebus oleh Tuhan dengan harga yang tidak bisa kita bayar, harga yang tidak bisa kita kembalikan. Kita dimerdekakan. Kita dilepaskan dari perbudakan dosa kita. Untuk diberikan pilihan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari bahwa kita manusia berdosa, tapi kita diberikan pilihan. Kamu mau menghidupi sebuah ucapan syukur di dalam hidupmu dengan menggunakannya, ini Galatia 5:13 tadi nyampaikan, layani sesama. Atau kamu masih memilih nih hidup kamu yang lama yang berlumpur dosa itu. Mana yang mau engkau pilih? Apakah kita mau take it for granted aja? Ya pokoknya hidup dosa ini sudah nyaman kok, sudah stabil kok. Di dalam usaha, pekerjaan kita, di dalam kita membesarkan anak-anak dan segala macam. Apakah kita mampu membawa sikap ucapan syukur kita sebagai seorang tawanan yang sudah dilepaskan. Tawanan dosa yang kemudian sudah dimerdekakan. Dan hanya satu yang Tuhan minta. Dan hanya satu yang Tuhan mau kita pilih. Yakni melayani sesama. Sehingga ketika kita memaknai, mengimani Galatia 5:13 ini, kita akan menemukan bahwa betul hidupku adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membalas kebaikan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, kasih tanda kutip, kasih garis bawah, kasih tebal gede-gede, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Itu jelas sekali. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ini tidak akan pernah bisa kita balas. Tetapi Tuhan hanya minta. Bahkan mungkin begging sama kita. Memohon kepada kita. Kamu tahu mana yang benar dan mana yang tidak sekarang. Kamu punya kebebasan untuk memilih sekarang. Hidup yang sudah diselamatkan itu, mau engkau pakai untuk apa? Apakah engkau pakai untuk melayani Tuhan Allahmu yang telah menyelamatkan engkau? Atau mau engkau pakai untuk melayani kedaginganmu, keinginanmu sendiri? Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Dan dia hanya ingin satu pilihan. Yakni supaya kita melayani sesama kita. Karena itulah yang tertulis sebagai hukum kasih. Layani Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Layanilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Takarannya jelas Bapak Ibu Saudara. Ketiga hal ini gak bisa berjalan sendiri. Aku sayang Tuhan aja. Manusia ya udah memang berdosa kok. Susah untuk dicintai. Susah untuk dikasihi, susah untuk diberikan kesempatan. Sudah ditolong, ya nyatanya kayak gitu lagi, berbuat salah lagi. Terkadang kita playing God, kita memainkan perannya Tuhan, as if seolah-olah ya kalau saya jadi Tuhan, nggak bisa nih dikasih kesempatan. Mari kita berkaca dengan diri kita sendiri. Bukankah kita juga adalah pribadi itu. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan. Dia memanggil kita untuk memerdekakan kita. Supaya kita punya satu kesempatan menghidupi satu kehidupan yang baru. Meninggalkan kehidupan lama kita.
Dan kehidupan yang baru itu seharusnya Bapak Ibu kita pakai untuk melayani sesama kita. Ada dua hal yang ingin saya coba bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah save to serve. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Galatia katakan, layanilah seorang akan yang lain. Dan yang kedua, kita sudah terlebih dahulu pertama-tama dilayani Bapak Ibu Saudaraku oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mencuci kaki kita supaya kita bersih, supaya kita dilayakkan, supaya kita dapat menghampiri, supaya kita dapat kemudian memulai kembali relasi kita dengan Allah. Kita telah diselamatkan. Saatnya kita untuk melayani. Kita sudah dilayani. Saatnya kita untuk melayani. Contoh melayani di gereja susah, contoh prosedurnya panjang banget. Butuh waktu lagi. Harus beribadah dulu contoh 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti daftarin diri lagi contoh sebagai jemaat. Sebagai jemaat nanti ngajuin diri lagi ke koordinator atau ke komisi atau ke pengurus dan yang lain-lain. Setelah itu belum tentu bisa melayani contoh. Harus ikut pelatihan dulu. Harus ngikutin lagi, belajar lagi. Tuhan, saudara, kalau upaya kita untuk membalas budi itu gampang, maka seperti yang saya katakan, semua bisa lunas. Kita nggak perlu mengingat kebaikan Tuhan. Karena kita manusia maha pelupa, dan Tuhan penuh dengan anugerah, Tuhan selalu kembali mengingatkan kita. Ada satu lagu bukan? Jangan lupa Getsemani. Tempat di mana Tuhan mengorbankan diri bagi kita semua. Apakah menunggu menjadi pengorbanan yang menyiksa kita? Apakah mengikuti pelatihan itu kemudian membuat kita jadi tidak bersemangat untuk melayani Tuhan? Apakah harus belajar lagi itu kemudian membuat harga diri kita menjadi begitu roboh, runtuh? Dan terlebih saudara, bahwa melayani Tuhan dan sesama itu bukan hanya di gereja saja. Bukan hanya di atas mimbar ini saja. Bukan hanya di dalam lingkup musik saja. Bukan hanya di dalam multimedia saja. Itu adalah pelayanan. Tanpa maksud mengecilkan hati atau menyederhanakan arti dari sebuah pelayanan. Karena Bapak Ibu Saudara yang melayani di atas mimbar maupun di musik maupun di multimedia ataupun di bidang-bidang yang lain, semua adalah wujud bakti kita kepada Allah. Tetapi jangan lupa juga bahwa Tuhan juga ingin kita melayani sesama kita yang ada di rumah kita. Mungkin sebatas ranjang kita. Mungkin sebatas 2 kamarnya kita. Mungkin sebatas pagar rumahnya kita. Tapi Tuhan juga mau kita keluar dari pagar itu. Ke tetangga sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. Mungkin Tuhan mau kita juga layani sesama kita keluar dari RT kita, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan di mana kita berusaha. Saudara, satu gambar ini menggelitik saya. Walaupun penciptanya tidak memiliki maksud untuk saya tafsirkan dengan cara saya, tapi gambar ini menggelitik saya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena saya melihat ada Yesus yang dipenjarakan di sana. Dalam konteks ini, sang penggambar atau pelukis mungkin memaksudkannya dengan Yesus yang memberikan perumpamaan tentang Dia yang kita layani. Kepada mereka yang lapar, kita memberi makan. Kepada mereka yang dipenjara, kita membesuk. Kepada mereka yang kedinginan, kita memberikan pakaian. Mungkin maksudnya di sana.
Tetapi ketika mendapati gambar ini saya tergelitik dengan sebuah penafsiran pribadi saya. Jangan-jangan saya sedang memenjarakan Yesus di dalam gereja ini. Sehingga tidak ada satupun kebaikan dari Allah yang keluar dari gereja ini. Jangan-jangan saya memenjarakan Yesus bukan hanya di gereja ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya juga memenjarakan Yesus di dalam hati saya ketika dia masuk mengubah kehidupan saya. Saya memenjarakan Yesus. Saya tidak ingin kebaikan Yesus keluar dari diri saya kepada orang lain yang ada di sekitar saya. Ketika saya melihat gambar ini, saya ngiang-ngiang dengan apa yang menjadi penafsiran saya. Jangan-jangan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada saya dari manusia lama kepada manusia yang baru ini, itu enggak rela saya bagikan kepada orang lain. Pengennya saya simpan sendiri. Betapa egoisnya kehidupan saya ini. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah engkau juga merasakan demikian? Jangan-jangan saya sedang memenjarakan Yesus di dalam komunitas saya. Saya nggak rela komunitas saya itu kemasukan orang baru. Saya nggak rela ada jemaat baru datang ke gereja, kemudian menonjol, kemudian melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya nggak rela bahwa kebaikan Tuhan itu juga dirasakan oleh setiap orang yang bekerja kepada saya di perusahaan saya atau di tempat usaha saya. Saya nggak rela saudara saya itu juga merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita memenjarakan Yesus. Kita tidak pakai hidup kita untuk melayani kepada orang lain supaya orang lain juga bisa merasakan kasih yang sudah kita rasakan. Pengorbanan Tuhan, penyelamatan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara jangan mengira bahwa ketika saya katakan kita memenjarakan Yesus di dalam hidup kita dan kita tidak rela berbagi kepada orang lain, itu adalah tentang kita ini kok tetap baik kok sama mereka. Tetapi ketika engkau tidak pernah menyampaikan Injil, ketika engkau tidak pernah menyampaikan cinta kasih Tuhan yang sudah engkau terima kepada orang-orang yang bekerja kepadamu atau orang-orang yang di sekitarmu, maka secara tidak langsung engkau sedang mengurung Yesus di dalam hidupmu. Jadi kalau hidup spiritual, hidup rohani, hidup kekristenan kita, itu kalau di gereja saja. Atau itu hanya ada di PDP kita saja. Atau itu hanya ada di atas meja makan rumah kita saja. Yesus tidak pernah dibawa keluar dari persekutuan kita. Persekutuan kita mandek di sana, as if seolah-olah kehidupan persekutuan kita itu kehidupan persekutuan yang bertumbuh. Tetapi ternyata kita memenjarakan Yesus di dalamnya. Jadi kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 2, kita akan menemukan bahwa kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu adalah kehidupan yang terpenjara. Terpenjara dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka mengaku sebagai pengikut Kristus. Mereka terpenjara sebagai pribadi-pribadi yang dikucilkan oleh masyarakat pada saat itu. Karena mereka mengaku sebagai pengikut Kristus. Mereka harus bersembunyi, diam-diam kalau mau berkumpul. Tetapi ada yang unik di sana. Mereka berkumpul tiap-tiap waktu sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai oleh orang banyak. Siapa orang banyak itu saudaraku? Orang-orang yang mungkin pernah melempari mereka dengan batu. Orang-orang yang mungkin pernah menghina mereka karena mengaku sebagai pengikut Kristus. Orang-orang yang mungkin pernah merusak usahanya atau memecat mereka dari pekerjaannya. Tetapi ketika mereka bertekun di dalam Tuhan, memuji Tuhan, bertumbuh bersama-sama, ada Yesus yang diperkenalkan. Ada Yesus yang dibawa keluar dari komunitas itu sehingga orang-orang di sekitarnya itu dapat menyukai mereka. Karena Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan itu dan Yesus dibagikan keluar dari persekutuan itu. Dan bukan berhenti di sana saja saudaraku.
jumlah mereka bertambah-tambah setiap harinya. Saudara, hidup kita adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membagikan Yesus kepada orang banyak. Jangan penjarakan Yesus, saudaraku. Jangan. Jangan membuat Yesus terpenjara hanya bagi kita sendiri. Saudara, apakah kita mampu memakai hidup kita untuk melayani sesama kita? Membagikan Yesus kepada orang lain. Karena kita yang pertama diselamatkan. Oleh karena kita yang pertama dilayani. Ini saatnya kita untuk kembali. Kembali untuk apa? Kembali untuk bisa meresponi kebaikan Tuhan. Yang mana kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah bisa kita bayar sampai kita mati. Saudara, semalam saya dikirimi buku oleh Ibu Rosa. Dan saya mengimani apa yang Ibu Rosa sampaikan kepada saya bahwa ini bukan kebetulan ketika dia membaca warta dan menemukan tema khotbah hari ini. Hidup adalah kesempatan. Dan Ibu Rosa memberikan saya sebuah buku dan mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara familiar dengan buku ini. Buku ini judulnya Kisah Sukses Cangkok Sumsum, Rosa Tanur. Buku ini adalah buku kesaksian tentang bagaimana Ibu Rosa menghadapi sakit penyakit beberapa puluh tahun yang lalu. Dan di buku ini saya mendapati sebuah kisah pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan di dalam buku ini adalah kesaksian hidup. Kesaksian hidup seorang anak Tuhan yang benar-benar menghidupi imannya. Dan saya menemukan beberapa hal unik yang saya kutip dari beberapa bagian. Di dalam kata pengantar daripada Muselo menyampaikan seperti ini. Ketika mengetahui penyakit Ibu Rosa yang sesungguhnya, kami semua merasa terkejut. Apa sebenarnya rencana Allah untuk beliau? Dan bukankah ini pertanyaan yang pasti muncul ketika kita mengalami sebuah musibah, kesulitan, atau hal yang tidak menyenangkan. Tapi kemudian Muselo tidak berhenti di sana. Muselo di bagian akhir kata pengantarnya menyampaikan seperti ini. Setelah Ibu Rosa sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami, sungguh memberikan kami satu kekuatan baru. Satu kekuatan baru. Kami melihat mujizat yang luar biasa terjadi pada diri Ibu Rosa saat ini. Beliau sudah kembali melayani bersama-sama dengan kami. Dan, ini saya mau garis bawahi, dan kami lebih dikuatkan. Dan kami lebih mengasihi dan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya percaya ketika Muselo memberikan kata pengantar ini, Muselo tidak sembarangan ngomong. Muselo melihat sebuah kesaksian yang hidup. Bukan hanya karena Tuhan menyembuhkan Ibu Rosa dengan berbagai keajaiban, penyertaan, penyediaan, kemurahan Allah atas segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pengobatan-pengobatan yang ada. Tetapi saya yakin Muselo juga melihat sebuah kesaksian yang hidup dari Ibu Rosa yang setelah dapat penyakit yang mematikan ini, bahkan pada halaman 27 itu saya kutip juga Ibu Rosa sempat ngomong begini, ingin cepat minta mati saja. Karena proses yang begitu menyakitkan dan begitu panjang. Tetapi kemudian, setelah dia sembuh, dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga menikmati pelayanan yang telah diberikan oleh Ibu Rosa. Baik secara bidang maupun juga secara personal.
satu dengan yang lain. Sehingga musuhnya dapat dengan yakin mengatakan lebih dikuatkan, lebih mengasihi, dan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan ini bukan tentang Ibu Rosa sendiri, tetapi musuhnya menggunakan kami. Ada dampak yang dibagikan, bukan hanya di dalam diri Ibu Rosa, tetapi Ibu Rosa menggerakkan orang lain juga untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih dikuatkan. Saudaraku, buku kesaksian ini saya yakin bukan cuma satu di gereja ini. Saya kenal ada Ko Joni, kanker survivor, yang juga menuliskan kesaksian di dalam sebuah buku. Saya yakin ada juga Bapak Ibu Saudara yang lain, walaupun tidak dibukukan, engkau punya kesaksian-kesaksian yang dapat dilihat oleh orang banyak. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan? Bahwa setiap kita ini adalah surat pujian Allah yang terbuka. Kalau kita adalah surat pujian Allah yang terbuka, dapat dibaca oleh semua orang. Pertanyaannya, saudaraku, apakah engkau dibaca sebagai seorang yang memenjarakan Yesus di dalam hidupmu, di dalam gerejamu, atau di dalam persekutuanmu? Atau engkau adalah pribadi yang dimerdekakan Allah, Galatia 5:13 tadi, dari segala dosamu, kemudian ada Yesus di dalam hidupmu, dan ketika orang membacanya, engkau juga membawa Yesus. Yesus yang membuka pintu-pintu hati dari setiap orang-orang yang ada di sekitarmu. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari kehidupan dosa yang juga pernah kita hidupi. Saat ini Tuhan ingin kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin hidup kita. Ini adalah kesempatan bagi kita hari ini, kita diingatkan kembali untuk menggunakan segala daya upaya yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa? Layani sesamamu. Contoh, apa yang bisa saya berikan? Berikan segala sesuatu yang mampu engkau berikan. Engkau punya uang, berikan uangmu. Engkau punya waktu, berikan waktumu. Engkau punya kekuatan, engkau punya tenaga, engkau punya daya, berikan untuk Tuhan. Contoh, kalau saya berikan, saya dapat apa? Ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang sudah kita dapatkan, yakni pembebasan daripada Tuhan. Contoh, tapi kalau saya keluarin uang tabungan saya, masa depan saya bagaimana? Saudara, kebaikan Tuhan kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, itu selalu ada kata tambah. Kebaikan Tuhan itu akan terus bertambah-tambah. Dia nggak pernah kenal kata kurang, saudara. Semakin engkau memberi, itu bukan tanda kurang yang muncul. Semakin banyak engkau membagi-bagikan, kalau mau pakai hitung-hitungan sama Tuhan ya, semakin banyak engkau membagi-bagikan, maka akan semakin berkali-kali lipat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupanmu. Ini bukan cuma tentang uang, saudaraku. Ini tentang waktu yang engkau ingin berikan, perhatian yang engkau ingin berikan kepada sesamamu. Apapun, segala sesuatu yang engkau miliki, yang engkau mampu lakukan, layanilah Tuhan dan layanilah sesamamu. Hidupmu, hidup saya adalah kesempatan. Jangan kita memenjarakan Tuhan, jangan take it for granted atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Siapa yang bisa saya bantu contoh? Berdoalah, Tuhan akan tunjukkan siapa yang akan kau sentuh kehidupannya. Mungkin kau digerakkan Tuhan untuk membantu Mauselo membangun rumah singgah di Batu Licin. Mungkin Tuhan ingin pakai uangmu. Mungkin Tuhan ingin pakai waktumu. Mungkin Tuhan ingin pakai energimu menolong Mauselo membangun satu mimpi di akhir kehidupannya, membangun rumah singgah di Batu Licin. Atau rumah singgah bagi mereka yang berusia indah, yang menjadi mimpi daripada Ibu Rosa. Atau engkau punya mimpi sendiri untuk melayani sesama, melayani Tuhan. Pakai hidupmu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dan memohonkan belas kasihan Tuhan
menolong kita memahami firman Tuhan di hari ini. Tuhan, tolong kami. Kami rindu pakai hidup kami, Tuhan. Hidup yang telah Engkau bebaskan. Hidup yang telah dipenuhi dengan anugerah-Mu. Kami ingin pakai hidup kami. Melayani Tuhan, melayani sesama kami. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Karena kami terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Dan kami ingin membagikannya juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin pasangan kami, mungkin anak-anak kami, mungkin orang tua kami, mungkin pekerja kami, mungkin pimpinan kami, mungkin bahkan orang yang tidak kami kenal. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masih tetap berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh memakai hidup kita, kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Biarlah pengakuan iman kita juga boleh memperbaharui iman kita untuk boleh senantiasa seturut kehendak Tuhan. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita boleh membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh memberi yang terbaik. Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 23. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan hari ini ada dua, yaitu persembahan syukur untuk gas gereja dan juga persembahan untuk pelayanan misi. Jemaat dapat mempersembahkan persembahannya melalui transfer di dalam rekening BCA atau Bank Danamon, atau juga dapat memindai dengan menggunakan kode QR yang ada di depan kursi jemaat yang hadir pada ibadah onsite, maupun dapat mentransfernya untuk yang persembahan misi juga dapat mentransfer di dalam rekening misi di Bank Mandiri dan juga di Bank BCA. Hidup kita bukan kita lagi, kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Hidup
Tuhan dilanjutkan dengan doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus menolong kehidupan kami di dalam usaha pekerjaan yang kami miliki, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Dan dari apa yang mampu kami berikan, kiranya juga Tuhan yang menerima dan memberkati dan menolong akan setiap diaken majelis yang mengelola akan keuangan ini untuk dipakai demi pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini dan juga pekerjaan Tuhan untuk bermisi, untuk kami dapat mewartakan, menyampaikan kabar baik kepada orang banyak di luar sana. Ini doa kami, kiranya Tuhan yang menolong. Dan pada saat ini juga kami rindu berdoa untuk kondisi beberapa kota yang mengalami bencana. Baik bencana banjir yang terjadi di berbagai kota, Kota Sintang yang ada di Kalimantan Barat, maupun juga beberapa kota yang ada di Kalimantan Selatan, ataupun juga bencana-bencana yang terjadi di berbagai kota Tuhan. Berbelas kasihanlah, bermurah hatilah, untuk dapat menolong akan setiap masyarakat yang mengalami akan bencana ini. Kiranya Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk bisa berbagi, yang rindu untuk jadi berkat di tengah-tengah kondisi bencana yang terjadi. Pakai hidup mereka Tuhan, dan tolonglah mereka agar mereka pun dapat menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka yang saat ini sedang bersusah hati. Dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pengurus dan juga para penata layan, setiap orang-orang yang terlibat di dalam kepanitiaan Natal. Kiranya Tuhan menolong di dalam segala kesiapan, di dalam segala hal yang saat ini sedang dikerjakan untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap rangkaian Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan pakai baik contoh Feni sebagai hamba Tuhan yang mendampingi, dan juga Erik Tirawan yang memimpin di dalam kepanitiaan bersama dengan saudara-saudara yang lain yang terlibat. Kiranya Tuhan menolong mereka. Berikan hikmat, berikan ide-ide kreativitas, berikan kesatuan hati, dan juga berikan hati yang tulus, yang rindu untuk dapat melayani Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap jemaat ataupun di antara kami yang saat ini berada dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Engkau menolong akan Muselo yang saat ini juga di dalam kondisi lemah tubuh. Dan kiranya Tuhan juga menolong Ibu Mira yang juga ada dalam masa pengobatan terapi. Kiranya Tuhan menolong juga Bapak Mensung. Dan juga Tuhan menolong saudara kami Doni. Tuhan menolong juga akan Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Haktono, dan setiap mereka yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang mengalami sakit dan menderita oleh karena kelemahan tubuh. Tuhan hadir di dalam hidup mereka, memberikan pengharapan, dan Tuhan juga yang terus menghadirkan pengucapan syukur dan sukacita, mengingatkan mereka bahwa Tuhan menemani mereka. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa untuk saudara Rio, Ibu Esther, Ibu Selvi, saudari Nada, saudari Andini, Bapak Tinakto, Ibu Lili, Ibu Devilin, dan juga jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Jungkok Yang, Ibu Yao Meicu, Bapak Yusuf Kornel dan Ibu Sofia, Bapak Salmon, dan Ibu Imelda. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka di hari bersukacita di dalam perayaan dan juga pemaknaan ulang tahun ini. Mereka boleh selalu diingatkan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka yang memimpin perjalanan hidup mereka. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami jemaat yang ada di dalam pergumulan kami masing-masing, di dalam persoalan hidup yang saat ini sedang kami hadapi, di tengah-tengah kebuntuan akan hal-hal yang ada di depan kami. Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang menjawab akan setiap doa-doa kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah pergumulan kami, memberikan damai, memberikan ketenangan, dan memimpin perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah biarlah ibadah kita juga boleh menyukakan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya kepada Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, terpujilah Tuhan, dan mari kita mengakhiri akan ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada hari ini selesai. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan kembali bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kemudian akan dilanjutkan warta yang akan disampaikan secara lisan oleh hamba-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya untuk bisa mewartakan secara lisan
beberapa pengumuman bagi kita semua. Yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah onsite kita, berkaitan dengan penyesuaian jumlah jemaat ibadah onsite menjadi 80 orang. Dengan range usia 12 tahun ke atas, sehingga batasan usia 70 tahun sudah tidak ada. Jadi kabar bahagia, sukacita bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 70 tahun. Sekarang batasan tersebut sudah dibuka, sehingga 12 tahun ke atas ya. Untuk ibadah raya pada minggu depan tanggal 28 November. Dengan syarat sudah 2 kali vaksin dan juga tidak memiliki penyakit komorbid. Dan kepada Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun, jika sudah mendaftar onsite melalui Google Form ataupun melalui telepon kepada sekretariat, akan dikonsultasikan kepada Dr. Anggarda. Dan kemudian juga berkaitan dengan ibadah onsite kita pada ibadah perjamuan kudus awal Desember juga akan dibuka bagi jemaat untuk beribadah secara onsite. Kalau pada bulan ini kita ibadah perjamuan kudusnya di rumah masing-masing, tetapi buat bulan Desember sudah dibuka kembali untuk jemaat secara onsite dengan protokol kesehatan dan juga prosedur tata cara untuk membuka anggur perjamuan, roti perjamuan yang nanti akan juga dijelaskan. Dan juga mohon kepada jemaat yang rindu mengikuti ibadah onsite dapat segera mendaftarkan dirinya melalui Google Form. Namun jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berhalangan untuk datang ke dalam ibadah onsite pada hari H, mohon dapat mengabarkan, memberikan informasi tersebut kepada pihak sekretariat sehingga posisi atau tempat duduk Bapak Ibu dapat dibuka, dapat diberikan kesempatan kepada jemaat lain yang juga rindu untuk bisa beribadah. Dan kemudian pengumuman selanjutnya adalah I-Think Class pada hari Selasa ini, tanggal 23 November, jam 19.30 WITA, akan melalui Zoom dan juga streaming melalui YouTube. Serta baptisan kudus tanggal 4 Desember, hari Sabtu, jam 10 WITA, juga akan dilaksanakan. Mohon dukungan daripada doa Bapak Ibu kepada para peserta dan juga para penata layan di dalam baptisan dan sakramen ini dapat berjalan dengan lancar. Dan saat ini juga dengan sukacita saya menyambut kehadiran anggota baru, yakni untuk Ibu Hemi, Saudari Bapak Hemi ya mungkin ya, Bapak Hemi dan Ibu Susan, bersama dengan anak-anak, mungkin ada, boleh bangkit berdiri untuk bisa dikenali oleh jemaat. Keluarga dari Bapak Hadi yang juga baru bergabung bersama dengan kita. Selamat datang, selamat bergabung. Dengan sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekeluarga bersama dengan anak-anak. Dan mungkin ada di antara kita semua juga yang baru pertama kali hadir untuk ibadah onsite pada hari ini. Boleh saya undang berdiri supaya kita juga boleh bersukacita bersama-sama menyambut. Silakan. Ada? Ya. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah onsite ya Bapak Ibu Saudara. Dan demikian pengumuman yang dapat saya berikan. Dan mari kita mensyukuri akan berkat Tuhan di hari Minggu ini dengan juga boleh memberikan tegur sapa, tentu saja dengan tetap menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, Hai dunia, namun firman-Mu selalu kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu, pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor